ceritakan sedikit honest reviewku tentang Kindle this one. Jadi Kindle ini aku beli yang tipe Paperwhite. Jadi Paperwhite ini beda sama yang Oasis. Ukurannya yang Oasis sama yang ini tuh beda. Jadi Oasis itu lebih mahal dan juga lebih besar. Kindle sama Sickle-Book itu apa sih bedanya? Size-nya ya, size sama shape-nya. Rata-rata lah, nggak berat dan nggak ringan juga, ringan banget malah. Kalau misalkan orang nggak tahu sih ngiranya tablet ya, tapi no, there's nothing similar between this and tablet. Mungkin similarnya karena ini teknologi ya. Jadi ini memang dirancang khusus untuk membaca. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ini tuh bakal merusak mata atau yang lain-lain, X-ray ya. Aku unboxing itu waktu itu posisinya udah kayak gini. Di posisinya udah kayak hidup, cuman posisinya hidup itu tetap mati. Nah, bingung kan kayak gini. Ini kan masih off ya. Misal pada posisi hidup itu begini. Nah, ini baru on. Oke. Tinggal swipe. Nah, battery level is low. Di sini nyambung sama aplikasi Goodreads. Goodreads ini aplikasi buat finding book gitu. Dan ini tampilannya. Jadi yang unik dari Kindle itu kalian bisa baca meskipun itu malam maupun siang. 24 hours itu kalian bisa baca. Nah, kok bisa? Karena ini dilengkapi 2 mode, jadi ada dark mode sama mode biasa. Misalkan ya, kalian itu pengen baca pada saat siang hari di tengah-tengah panas ya, itu dia sama sekali nggak kayak HP. Misalkan kayak HP, kalau ditaruh di bawah sinar matahari, dia itu kan akan nggak kelihatan layarnya. Tapi untuk Kindle itu enggak. Jadi Kindle itu sama kayak buku. Misalkan baca di sini itu sama kayak baca di buku, nggak ada bedanya sih sama buku. Nah, tapi untuk sebagian orang mungkin ngerasa beda ya. Ngerasa beda karena ada yang suka membaca, ada yang suka membaca di buku. Jadi dua hal ini beda. Misalkan dia suka di buku, dia itu suka di buku kan berarti which mean nggak nyaman kalau di buku. Kalau misalkan orang yang suka baca kan dia bisa baca dimanapun, meskipun di buku atau dimanapun. Misalkan orang yang beli buku, moodnya baca buku itu datang gara-gara si aroma buku itu. Kalau itu sih mungkin fanatiknya ke buku ya, bukan yang di sisi bacanya. Menurutku worth atau enggaknya itu worth sekali sih, but once itu depends sama orangnya. Jadi Kindle itu juga punya baterai yang tahan lama. Dia misalkan nggak kalian cas selama berapa hari itu tahan banget, mungkin 1 minggu. Aku beli Kindle ini beberapa bulan yang lalu di online store karena memang di offline store nggak ada. Jadi I decide to purchase that in online store. Misalkan kalian memang pengen beli, aku masih ada linknya. Tokonya nanti akan aku berikan di deskripsi, bisa kalian klik. Di dalamnya kebanyakan buku bahasa Inggris ya, tapi itu nggak memungkinkan juga kalian untuk isi dalam bahasa Indonesia. Jadi firstly yang pertama adalah kalian download e-booknya dulu. Nah, terus nanti ini bisa disambungkan ke laptop. Nah, terus kalian isi, udah sih biasa gitu aja. Terus nanti udah auto, jadi itu nanti auto ke transfer. Jadi nggak usah khawatir sih misalkan nggak bisa diisi ebook di bahasa Indonesia atau di bahasa apapun, itu ya bisa-bisa aja. Kelebihan dari Kindle sendiri itu dia waterproof. Jadi misalkan kalau kena air mungkin nggak rusak. Aku juga belum nyoba sih, misalkan kesiram air atau apa itu keluar itu dia baca buku di pantai atau di pinggiran kolam renang, that is become a reason why
why ibu itu tuh diciptakan, sehingga ya kalau misalkan kena air nggak, dia cukup tahan. Bisa buat referensi kalian mau beli atau enggak, cuman ya tergantung, misalkan setiap benda kan tergantung pemakaiannya ya. Misalkan kalian pakai dengan hal yang bermanfaat, ya itu akan bermanfaat. Kalau misalkan enggak kalian pakai, atau misalkan kalian pakai dengan enggak mendatangkan manfaat, kan juga sia-sia. Jadi itu bergantung sama motif kita atau penggunaan kita sendiri.